Halo guys, balik lagi nih bareng saya di Cinema TV. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita film. Di sini saya akan meringkas film Sonic. Judulnya lebih tepatnya seperti ini, penyebutannya agak sulit disebut. Dirilis pada tahun 2020 bergenre petualangan yang menceritakan tentang Sonic si kecepatan suara yang bersembunyi di planet bumi. Kalian pasti sudah tahu lah ya tentang Sonic ini. Di mana dia sedang bersembunyi di planet bumi, akan tetapi ia malah ketahuan oleh seorang dokter jahat yang berusaha membedahnya untuk dijadikan bahan penelitian. Dan bagi teman-teman yang belum menonton film aslinya, silahkan ditonton dulu film aslinya guys, karena ini menurut saya sangat seru. Dan silahkan subscribe aja channel Cinema TV ini, karena ini adalah channel saya yang merupakan channel YouTuber pemula di mana lagi butuh subscriber. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung masuk ke inti videonya. Berawal di suatu kota di mana Sonic yang sedang dikejar-kejar oleh pria dengan kumis tebalnya, dan kalian pasti bertanya kenapa Sonic ini dikejar-kejar oleh pria tersebut. Oleh karena itu mari kita flashback ke belakang di mana di sebuah pulau yang merupakan tempat tinggal si Sonic. Di pulau ini Sonic tinggal dengan seekor burung hantu yang bernama Langklaw. Sonic terlahir dengan kecepatan super yang dilengkapi dengan sinar biru yang menyala-nyala sehingga ia menjadi incaran makhluk-makhluk jahat yang ada di pulau tersebut. Suatu hari Sonic berusaha ditangkap oleh sekelompok suku predator. Untungnya Langklaw menyelamatkannya, akan tetapi di sini Langklaw terluka sehingga ia meminta Sonic untuk bersembunyi di dunia lain. Dengan berat hati Sonic pun pergi ke dunia lain untuk bersembunyi dibekali dengan cincin dimensi pemberian Langklaw. Dan dimulailah petualangan Sonic dari dunia animasi ke dunia manusia. 10 tahun setelah kejadian itu diperlihatkanlah polisi jalanan yang sedang gabut. Ia merasa bosan dengan pekerjaannya karena ia hanya mengukur kecepatan laju si kura-kura. Dan terlihatlah Sonic yang lari bolak-balik di depan mobil polisi tersebut, entah tujuannya apa. Merasa ada keanehan, polisi itu keluar dari mobilnya dan memeriksa situasi di sekitar. Ia pun menemukan benda kecil yang berwarna biru yang tak lain adalah bulu si Sonic yang terjatuh. Setelah itu teleponnya pun berdering dan itu adalah temannya yang bernama Wade yang melaporkan bahwa adanya seekor anjing yang telah mencuri donat. Setelah polisi itu pergi, Sonic pun memperkenalkan tempat tinggalnya di mana ia tinggal di suatu goa di tengah hutan yang berdekatan dengan sebuah desa yang bernama Green Hill. Sonic juga memperkenalkan kehidupan sehari-harinya di mana ia selalu membuntuti keluarga si polisi tadi, dan polisi ini bernama Thomas. Kita panggil saja Tom kalau si Sonic memanggilnya Raja Donat. Tom terkenal sebagai pelindung para hewan, bisa dibilang ia adalah pencinta hewan kecuali rakun. Di sini Tom tinggal bersama istrinya yang merupakan dokter hewan. Ia memiliki anjing peliharaan yang bernama Ozzy. Sonic juga memperkenalkan seorang pria tua yang pernah bertemu dengannya dan menyebut Sonic sebagai si iblis biru. Jadi selama 10 tahun ini Sonic selalu membuntuti keluarga si Tom sampai-sampai ia juga telah menganggap Tom sebagai keluarganya sendiri meski tidak pernah bertatap muka sama sekali. Sonic melakukan hal tersebut karena ia merasa kesepian bersembunyi di gua sendiri terus. Ia berusaha menghilangkan rasa sepi itu dengan mengikuti keluarga Tom. Akan tetapi faktanya rasa sepi itu tak kunjung hilang hingga pada suatu waktu di mana di desa tersebut mengadakan acara 17-an dengan pertandingan bisbol. Sonic yang menyaksikan pertandingan tersebut merasa sangat senang, dan di malam harinya ketika lapangan bisbol tersebut sudah sepi, Sonic pun bermain dengan dirinya sendiri. Setelah bermain, Sonic pun tersadar kalau tidak ada yang menontonnya. Sonic pun berkata mungkin ia akan sendiri selamanya. Dengan perasaan yang bercampur antara sedih dan marah, Sonic pun berlari mengelilingi lapangan tersebut dengan kecepatan supernya. Sehingga tanpa ia sadari kalau tubuhnya menarik semua aliran listrik yang ada di sekitarnya. Sonic membuat ledakan yang sangat besar yang mengakibatkan listrik di seluruh kota menjadi padam. Bahkan ledakan tersebut sampai ke satelit NASA. Karena kejadian itu para petinggi militer melakukan rapat darurat. Mereka mengira ledakan tersebut dilakukan oleh para teroris. Mereka pun mengutus para militer di bawah komando Mayor Benning untuk meneliti asal ledakan tersebut.
Dan datanglah seorang pria yang dilengkapi dengan kacamata hitam dan kumis tebalnya. Kalian pasti sudah tahu lah ya kalau pria ini adalah makhluk yang mengejar Sonic di awal film tadi. Pria ini dipanggil dengan Dokter Robotik. Ia terkenal dengan kecerdasannya sehingga menganggap orang-orang di sekitarnya sebagai orang-orang bodoh yang tak berguna. Dokter Robotik yang ditemani asistennya si Jolly mengambil alih penelitian dari Mayor Benning. Dengan gaya menjengkelkannya ia menggerakkan drone-drone buatannya dan menyebarkannya di seluruh hutan. Dan drone itu berhasil menemukan jejak si Sonic. Ia pun memerintahkan para militer untuk menyusuri seluruh hutan tersebut. Sonic yang melihat itu merasa terancam dan segera membereskan pakaiannya. Ia akan segera menggunakan cincin dimensi untuk bersembunyi di planet jamur. Tetapi para militer itu sudah sangat dekat dengan Sonic. Ia pun pergi ke gudang yang berada di belakang rumah Tom. Dia berencana menggunakan cincin dimensi di sana. Sementara itu, Tom lagi menelpon dengan istrinya yang lagi bersiara ke rumah saudarinya. Mendengar suara ribut di gudang, Tom yang mengira itu adalah ulah si rakun segera menyiapkan senjata biusnya. Dia pergi ke gudang tersebut dan bertemulah Tom dan si Sonic. Tom yang terkejut itu langsung menembakkan senjata biusnya dan mengenai kaki Sonic, sehingga Sonic pun merasa lemas dan ia membaca batu di Tom yang bertuliskan San Francisco. Cincin di tangan Sonic pun terjatuh sehingga membuat lubang dimensi yang mengarah ke kota San Francisco. Sebelum pingsan, Sonic juga menjatuhkan kantong cincinnya ke salah satu atap gedung di kota itu. Tom pun membawa Sonic yang pingsan itu ke rumahnya. Dengan melihat bulu yang ia temukan tempo hari, Tom berkata bahwa yang ada di hadapannya adalah si iblis biru yang sering dikatakan si Pak Tua. Dengan sedikit perdebatan, Sonic pun segera meminta bantuan kepada Tom karena Dokter Robotik sudah tiba di halaman rumahnya. Tom pun membantu Sonic dan memintanya bersembunyi di ruangan rahasianya, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian si dokter. Karena memiliki sikap menjengkelkan, Tom pun melarang si dokter masuk ke rumahnya. Akan tetapi si dokter tetap menggunakan drone-nya dan menggeledah rumah Tom. Sonic yang bersembunyi pun merasa terdesak. Ia menjatuhkan diri ke lantai bawah sehingga menimbulkan suara. Dokter Robotik yang mendengar itu langsung menerobos masuk dan ia pun menemukan si rakun. Dengan sedikit senyuman, Dokter Robotik pun akan segera keluar dari rumah Tom. Tetapi ia malah menemukan bulu si Sonic yang terletak di atas meja. Dokter Robotik pun mengancam Tom untuk segera memberitahukan hal yang disembunyikannya. Tom langsung membela diri dengan menunjukkan lisensi kepolisiannya. Akan tetapi kecerdasan mampu mengalahkan sang polisi sehingga Tom terdesak dan Sonic pun memunculkan diri. Dokter Robotik terkejut dan sebelum berteriak, Tom langsung memukulnya sehingga pingsan. Merasa ada ancaman, drone si dokter mengeluarkan senjatanya dan menembak tak karuan sehingga rumah Tom menjadi berantakan. Tom memukul drone tersebut dengan asbak dan segera pergi bersama Sonic menggunakan mobil pribadinya. Di dalam mobil mereka pun saling berkenalan. Di sini Sonic meminta Tom untuk mengantarnya ke San Francisco untuk mengambil cincinnya yang terjatuh di atas gedung. Akan tetapi Tom menolak dan meminta Sonic untuk pergi sendiri dengan berjalan kaki. Sonic pun melakukan berbagai macam alasan sehingga ia berhasil membujuk Tom dan mereka berdua pun melakukan perjalanan menuju San Francisco. Sementara itu si dokter yang sudah terbangun dari pingsan segera meminta kacamata baru ke si Jolly yang baru tiba. Si dokter berkata bahwa ia harus menangkap si Sonic bagaimanapun caranya dan akan memotong-motongnya untuk dijadikan bahan penelitian. Malam pun tiba, Tom singgah di suatu tempat untuk menelpon temannya Wade yang berada di kantornya. Dan di situ ternyata sudah ada Dokter Robotik yang menunggu. Entah apa yang mereka berdua bicarakan, akan tetapi di sini si dokter berkata kepada si Wade bahwa polisi itu tidak berguna sama sekali. Setelah itu mereka pergi. Sementara itu Sonic yang berada di dalam mobil merasa tidak sanggup dengan godaan keramaian yang ada di suatu diskotik di pinggir jalan. Sonic pun membujuk Tom untuk menemaninya bermain. Dengan sedikit terpaksa Tom pun meminta Sonic untuk menulis semua daftar keinginannya dan mereka berdua pun bersenang-senang sehingga membuat si botak marah.
dan tawuran pun tak dapat dihindarkan. Setelah itu Sonic dan Tom pun segera pergi, mereka beristirahat di suatu hotel. Di sini Sonic mengatakan bahwa ia akan merasa kesepian lagi ketika sudah berada di planet jamur, padahal ia sangat ingin tinggal di planet bumi. Akan tetapi situasi yang memaksanya harus bersembunyi. Tom meminta Sonic untuk segera tidur karena sudah larut malam, dan ia pun menonton TV di mana ia menonton dirinya sendiri yang sudah menjadi tersangka teroris. Keesokan harinya terlihatlah si Jolly yang berada di tempat tawuran kemarin. Di sini mereka pun mendapatkan informasi tentang tujuan si Sonic yang akan pergi menuju San Francisco. Good cop, bad cop. Sonic dan Tom pun kembali melanjutkan perjalanannya, dan mereka kaget karena tanpa mereka sadari ternyata dokter robotik dengan mobil canggihnya sudah berhasil mengejar. Sonic pun melompat dan meledakkan mobil si dokter. Merasa sudah menang, Sonic pun bergoyang-goyang dengan ceria. Tetapi penjahat ini cerdas bro, ia telah mendesain mobilnya dilengkapi dengan robot canggih. Sonic kembali menghancurkan robot tersebut. Tetapi robot tersebut masih mengeluarkan robot lain yang lebih kecil. Kini giliran Tom yang menghancurkannya. Robot itu pun masih mengeluarkan helikopter mini yang dilengkapi dengan gergaji besinya. Sonic menangkap helikopter kecil itu dan menghancurkannya, tetapi helikopter itu malah menjadi bola kecil yang sangat lengket. Dengan bunyi suara aneh yang sudah ditebak bahwa itu adalah bom waktu, Tom segera berhenti dan Sonic berhasil melepaskan bola lengket itu, tetapi sebelum menjauh bola itu keburu meledak sehingga Sonic tak sadarkan diri. Tom segera membawa Sonic ke istrinya yang lagi berada di rumah kakak iparnya. Akan tetapi kakak ipar itu tidak menyukai kedatangan Tom karena Tom sudah dianggap sebagai teroris. Biasalah. Di sini si kakak ipar itu langsung pingsan ketika melihat si Sonic, dan setelah bangun ia sudah terikat di kursi. Tom segera meminta istrinya yang merupakan dokter hewan untuk mengobati si Sonic. Setelah itu Sonic pun terbangun. Jojo yang merupakan keponakan Tom memberikan Sonic sepatu baru sebagai hadiah sehingga Sonic merasa sangat senang. Sementara di sisi lain terlihatlah si dokter robotik yang meluapkan emosinya kepada si Jolly akibat kegagalannya menangkap si Sonic. Dan ia pun melihat bulu Sonic yang mereka ambil dari rumah Tom. Bulu itu menyala dan menyetrum. Si dokter pun segera meneliti bulu tersebut dan berhasil menemukan kekuatan yang tak terbatas pada bulu itu. Dan ia pun menggunakannya sebagai tenaga listrik untuk pesawat tempurnya. Sementara itu Tom dan istrinya segera membawa Sonic ke atas gedung yang ada di kota San Francisco. Dan Sonic pun mengambil tas cincinnya kembali. Ia mengucapkan kata-kata perpisahannya kepada Tom dan istrinya. Sonic kembali mengatakan keinginannya yang masih tetap ingin berada di bumi bersama Tom. Dan ketika ia melempar cincin itu, tiba-tiba si dokter dengan drone-nya muncul. Sonic langsung menolong Tom dan istrinya dengan mengirim mereka kembali ke Green Hill. Sedangkan Sonic dengan kecepatan supernya berusaha menghancurkan drone-drone itu. Tetapi tanpa ia sadari ternyata dokter robotik sudah mampu mengimbangi kecepatannya. Di sini terjadilah kejar-kejaran antara Sonic dengan si dokter di tengah kota Francisco. Sampai di sini kalian pasti sudah paham lah alasan Sonic dikejar-kejar pria berkumis di awal film. Lanjut lagi, Sonic dikejar dari kota San Francisco ke Paris, tembok Cina sampai ke makam Firaun. Sonic terkena ledakan dari tembakan pesawat si dokter gila sehingga Sonic terlempar kembali ke Green Hill dan ia pingsan. Masyarakat yang menyaksikan hal tersebut merasa ketakutan dan si dokter pun memberikan pidato kemenangannya.
Tom mengambil kantong cincin yang terlempar dari tangan si Sonic dan menggunakannya tepat di belakang si dokter. Pertarungan adu tinju pun terjadi yang pada akhirnya Tom terlempar dari pesawat. Si dokter pun kembali melanjutkan pidatonya dan ia berkata bahwa ia akan membunuh Tom. Wade dan si Pak Tua pun muncul. Wade menembakkan pistolnya sedangkan si Pak Tua menyalakan mesin gergajinya. Tom berdiri dan berkata bahwa ini adalah tempat Sonic dan dia adalah temannya. Sonic terbangun dengan kekuatan petir yang menyambar-nyambar. Ia menarik kembali energinya yang berada di pesawat si dokter. Sonic berkata bahwa ia akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya untuk melindungi teman-temannya. Dokter robotik juga bersiap-siap melakukan tembakan dan Sonic pun menghantam pesawat si dokter dengan tubuhnya sehingga si dokter merasa kewalahan. Untuk serangan terakhir, Sonic meminta Tom untuk melempar cincin dimensi yang mengarah ke planet jamur. Di sini Sonic langsung menghantam pesawat si dokter dengan kekuatan penuh sehingga dokter robotik dan pesawatnya terlempar ke planet jamur. Good job. Okay. Beberapa hari setelah pertarungan itu, terlihatlah Tom dan istrinya yang merenovasi kembali rumahnya. Dan datanglah salah satu petinggi militer untuk mengajaknya makan malam bersama. Di sini petinggi itu bertanya tentang keberadaan Sonic. Tom berkata bahwa Sonic telah kembali ke planetnya setelah pertarungannya dengan si dokter robotik. Setelah petinggi militer itu pergi, terlihatlah Sonic yang ternyata berada di rumah Tom. Di sini Tom dan istrinya telah membuatkan kamar pribadi untuk Sonic sehingga Sonic sangat senang dan berterima kasih. Thank you so much. Okay. Mereka pun hidup sebagai keluarga dan film selesai. Oh iya, mungkin ada yang mau tahu nih nasib si dokter robotik. Dia kini telah mencukur habis rambutnya, akan tetapi kumisnya tetap ia biarkan tebal meski sangat berantakan. Di sini si dokter berkata sambil memegang bulu si Sonic bahwa ia akan kembali di akhir tahun untuk merayakan Natal. I'll be home by Christmas.